Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rati, Elisa Alfitasari, Nadia Firstilia Kuswandi, dan saya Widya Okta Indriani akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu menganalisis keluasan, kedalaman, dan model pembelajaran. Yang pertama, pada kade 3.10 untuk kelas 8 tingkat sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu kade 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Lalu kade 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, ada tabel yang membahas tentang keluasan dan kedalaman pada kade 3.10. Yang pertama ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Pada kade ini, keluasannya yang pertama yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia dan kedalamannya membahas tentang organ-organ yang digunakan pada sistem ekskresi. Yang kedua, struktur dari setiap organ pada sistem ekskresi. Yang ketiga, fungsi dari sistem ekskresi. Dan yang keempat, proses pembentukan urin. Lalu, keluasan yang kedua membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi. Kedalamannya, faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem ekskresi. Yang kedua, macam-macam gangguan pada sistem ekskresi. Yang ketiga, keluasan yang ketiga itu membahas tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kedalamannya mengenai cara mencegah kelainan pada sistem ekskresi. Lalu ada tabel keterampilan mengenai kade 4.10 yaitu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk kade ini yang pertama membuat karya mengenai sistem ekskresi dengan teman sekelompok. Yang kedua, menyajikan hasil karya sistem ekskresi yang telah dibuat. Dan yang ketiga, menerapkan pola hidup yang baik dalam menjaga kesehatan diri. Lalu mengenai model pembelajaran yang digunakan pada kade 3.10 dan 4.10 ini, menurut kami model pembelajaran yang cocok adalah problem based learning. Karena melalui model pembelajaran ini, bahan ajar yang disajikan tidak dalam bentuk akhir, sehingga siswa dituntut untuk melakukan kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasi, mengorganisasikan bahan ajar, serta membuat kesimpulan dari materi pembelajaran sistem ekskresi. Pada pembelajaran tersebut, peserta didik dapat menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi dan terampil dan dapat membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Langkah-langkah pada model pembelajaran problem based learning. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsang. Jadi pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan. Hal tersebut dapat memberikan rangsangan pada peserta didik. Yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Siswa melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ditemukan dan mereka membuat sebuah hipotesis. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang mereka buat tadi. Yang keempat ada data processing. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pengolahan data dari data yang sebelumnya telah dikumpulkan pada tahap yang ketiga tadi. Yang kelima ada verification atau pembuktian. Peserta didik melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah hipotesis tersebut. Yang keenam ada menarik kesimpulan atau generalization. Peserta didik menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Kade selanjutnya yaitu kade 3.11, yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan.
untuk kode 4.11-nya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Lalu selanjutnya, berikut ini terdapat tabel keluasan dan kedalaman pada kode 3.11. Kadenya menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran pada manusia dan sistem sonar pada hewan. Keluasan yang pertama yaitu ada getaran, gelombang, dan bunyi. Kedalamannya atau hal-hal yang dibahas yaitu yang pertama ada tentang getaran, mengenai pengertian getaran, contoh benda getaran, menghitung banyak getaran atau frekuensi dan periode. Lalu tentang gelombang, yang pertama ada pengertian gelombang, macam-macam bentuk gelombang berdasarkan arah rambatnya beserta pengertiannya. Yang ketiga ada contoh benda gelombang transversal dan longitudinal. Yang keempat, hubungan panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat, dan periode gelombang. Lalu pada materi bunyi yang dibahas adalah pengertian sumber bunyi, pengertian gelombang bunyi, syarat bunyi, macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi beserta contohnya dalam kehidupan, pengertian cepat rambat gelombang bunyi, menghitung cepat lambat bunyi, hukum Mersenne, resonansi, hukum pemantulan bunyi. Lalu keluasan yang selanjutnya atau keluasan yang kedua pada kode 3.11 ini adalah sistem pendengaran manusia dan sonar pada hewan. Apa saja yang dibahas? Yang pertama, sistem pendengaran manusia itu ada anatomi telinga pada manusia, keterkaitan getaran, gelombang, bunyi, mekanisme pendengaran manusia. Lalu pada sistem sonar pada hewan itu yang dibahas tentang pengertian sonar hewan, contoh hewan yang memiliki sonar, mekanisme sistem sonar hewan, dan pemanfaatan sistem sonar dalam kehidupan. Selanjutnya ada tabel keterampilan pada kode 4.11 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Keterampilan yang dilakukan yaitu melakukan percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada membuat laporan hasil percobaan dalam bentuk laporan. Jadi dari hasil percobaan yang pertama tadi dibuat dalam bentuk laporan. Dan untuk model pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan kode 3.11 ini yang cocok menurut kami adalah problem based learning. Karena model pembelajaran problem based learning menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa untuk berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi ajar yang dibicarakan. Dan selanjutnya untuk langkah-langkahnya pada problem based learning ini masih sama. Yang pertama ada stimulasi di mana mereka diberikan sebuah pertanyaan, diberikan sebuah permasalahan. Lalu yang kedua ada problem statement atau pernyataan di mana mereka membuat sebuah hipotesis. Lalu yang ketiga ada data collection, mereka mengumpulkan data dari beberapa sumber yang relevan. Yang keempat data processing atau pengolahan data, mereka mengolah data untuk membuktikan hipotesis mereka tadi benar atau tidak. Yang kelima ada verification tentang pembuktian. Yang keenam baru menarik kesimpulan mengenai masalah yang ditentukan tadi. Kita berlanjut pada kode 3.12 yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Untuk kode 4.12 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Dan untuk tabel keluasan dan kedalaman pada kode 3.12 ini yang pertama ada kompetensi dasarnya, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Lalu untuk keluasannya ada sifat-sifat cahaya dan kedalamannya atau hal-hal yang dibahas ada pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya, dan pembiasan cahaya.
Keluasan yang kedua ada pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung. Yang dibahas atau kedalamannya ada sifat-sifat bayangan pada cermin dan lensa, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, menghitung jarak dan letak bayangan, jarak fokus, dan jarak benda melalui persamaan umum. Nomor 5, menghitung kekuatan lensa. Dan keluasan yang ketiga ada penerapan pembentukan cahaya pada proses penglihatan manusia dan mata serangga. Kedalamannya ada bagian-bagian mata manusia dan serangga serta fungsinya. Dan yang kedua ada mekanisme penglihatan pada mata manusia dan serangga. Lalu ada keluasan yang keempat, prinsip kerja optik, dan kedalamannya ada benda-benda optik dan proses pembentukan bayangan pada benda-benda optik. Selanjutnya untuk tabel keterampilan mengenai KD 4.12 ini yaitu kompetensi dasarnya yang pertama menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Lalu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Lalu untuk metode yang digunakan pada penyampaian KD ini yaitu yang pertama ada metode diskusi, metode tanya jawab, dan yang terakhir yaitu metode pengamatan. Dan untuk model pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan KD 3.12 ini, kita memilih model pembelajaran problem based learning. Kenapa problem based learning? Ya karena model pembelajaran ini dapat membantu mengetahui kapasitas kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat mengaitkan pentingnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah tentang apa yang diajarkan. Problem based learning adalah pembelajaran berdasar akan permasalahan, tidak semata-mata mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, namun keterlibatan pemikiran, kerjasama antara guru dan murid, juga antar siswa dengan siswa lainnya dapat memperoleh inti pemecahan masalah dari masalah yang dibahas. Dan untuk langkah-langkah problem based learning masih sama seperti yang tadi. Yang pertama ada pemberian stimulasi atau pemberian rangsangan. Mereka diberikan sebuah pertanyaan atau permasalahan. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah, di mana siswa mengidentifikasi masalah tersebut lalu membuat sebuah hipotesis. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Mereka mengumpulkan data dari beberapa sumber. Lalu yang keempat ada data processing. Data yang telah mereka dapat tadi kemudian mereka olah untuk membuktikan hipotesis dari mereka tadi. Yang kelima baru verification, pembuktian benar atau tidaknya hipotesis yang mereka buat tadi. Dan yang keenam, mereka dapat menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya, problem based learning itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan perolehan akhir belajar, sehingga bermanfaat mulai dari proses hingga pencapaian hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan implementasi kurikulum saat ini. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan penguasaan konsep. Jadi, dengan pemecahan masalah, penguasaan konsep mereka itu mengenai materi ini lebih meningkat. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.